wants to help you. Allah ingin menolongmu. Katakan amin. Allah akan menolongmu. Engkau baik-baik saja karena yang pertama, engkau punya Allah yang sanggup menolongmu. Engkau akan baik-baik saja karena apa? Tuhanmu sanggup menolongmu. God wants to help you. Yang kedua dikatakan di situ, God will help you. Perhatikan. God will help you. Artinya Tuhan akan memelukmu. Dia akan memelukmu dengan penuh kasih, dengan penuh sayang. Dia akan memelukmu. Engkau tidak pernah sendirian. Itu sebabnya ditegaskan kembali bahwa kamu akan baik-baik saja. Virus COVID-19 mengancam manusia, mengancam umat Tuhan, mengancam hamba Tuhan, mengancam gereja. Tapi saya beritahu hari ini bahwa engkau, you will be finding Jesus. Engkau mengalami masalah, engkau menatap saya dan berkata, saya terbaring di rumah sakit. Engkau menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, saya tergantung dengan botol oksigen. Engkau menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, saya punya kanker stadium akhir dan belum sembuh. Engkau menatap saya dan berkata, keadaan ini semakin sulit. Kejahatan terus bertambah. Kenekatan manusia untuk berbuat dosa, kenekatan manusia untuk berbuat kejahatan itu muncul. Seperti dikatakan dalam kitab 2 Timotius bahwa kita akan masuk di masa yang sukar. Kesukaran melanda manusia, kesukaran melanda bumi ini. Tapi ada hal yang luar biasa dikatakan dalam 3 Timotius 1 ayat 2, bahwa kamu akan baik-baik saja. You will be fine in Jesus. You will be fine in Jesus. Kamu akan baik-baik saja. Haleluya. God wants to help you. Kenapa engkau baik-baik saja? Karena Allah ingin menolongmu. Dia akan menolong saudara. Di waktu engkau susah, Dia akan menolongmu. Di waktu engkau menderita, Dia akan menolongmu. Yang kedua, God will help you. Tuhan akan memelukmu, maka engkau akan baik-baik saja. Yang ketiga dikatakan di situ bahwa God will lift up your life. God will lift up your life. Tuhan akan mengangkat hidupmu. God will lift up your life. Tuhan akan mengangkat. God wants to help you. Tuhan akan menolongmu. God will hug you. Tuhan akan memelukmu. Engkau tidak sendirian. Engkau akan baik-baik saja. Katakan amin. Jangan takut dengan keadaan yang ada, tapi engkau akan baik-baik saja. Mari kita lihat dalam ayat-ayat ini. Saudara, yang pertama kita lihat tentang God wants to help you. Allah ingin menolongmu. Saudara, kalau kita baca dalam kitab yang ada di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-6, bisa digedein. Ibrani pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-16. Coba kita lihat ayat ini. Ibrani pasalnya yang ke-4, ayat 16. Saya bacakan kepada saudara. Ibrani pasalnya yang ke-4 ayat 16. Yang pertama adalah bahwa Dia adalah Allah. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian. Perhatikan, dikatakan di sini,
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan. Yang pertama tadi kita sudah lihat bahwa kita akan mendapat pertolongan kalau kita berbahagia, kalau kita akan baik-baik saja. Katakan amin. Engkau akan baik-baik saja. Bukankah Alkitab berkata, sekalipun 1000 rebah di sisi kirimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Artinya di situ ada pembelaan Tuhan bagi saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau menghadapi apapun. Tuhan selalu akan menyertai saudara. Itu sebabnya mari kita dekat dengan Tuhan. God will help you. Bahwa Tuhan akan selalu menolongmu. Tuhan akan menolong saudara. Dikatakan di situ, perhatikan baik-baik, saya catat di situ bahwa yang pertama, God wants to help you. Allah ingin menolongmu. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara perhatikan, dikatakan di situ takhta kasih karunia. Kalau bicara soal takhta, maka saya teringat tentang rumah Tuhan. Kalau bicara soal takhta, maka saya teringat tentang kota Allah. Kalau saya teringat bicara soal takhta, maka saya juga akan bicara soal otoritas Tuhan. Di mana pada waktu kita datang di rumahnya, kita datang bersujud menyembah kepada Tuhan, maka saya percaya di situ ada pertolongan. Seperti dikatakan dalam Alkitab, bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk apa? Mendapatkan pertolongan kita. Jadi pertolongan hanya datang dari Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat hari-hari ini bahwa ingat baik-baik, you will be fine. You will be fine in Jesus. Engkau akan baik-baik saja. Di dalam keadaanmu yang baik-baik saja, maka God wants to help you. Allah ingin menolongmu. Di mana engkau mendapatkan pertolongan? Saya berkata tadi ada kota Allah. Ada takhta. Waktu engkau sujud menyembah kepada Tuhan, engkau sujud berdoa kepada Tuhan, engkau sujud memanggil namanya, matamu tunduk dan melihat di dalam rohmu bahwa Allah sementara memberkati saudara. Di kota Allah engkau perlu berdoa. Di kota Allah engkau perlu menyembah. Maka di kota Allah itu engkau akan melihat pertolongan yang datang dari Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa pertolonganmu akan datang pada waktu engkau sujud menyembah di kaki Tuhan dan berdoa. Engkau berdoa sungguh-sungguh, engkau sujud menyembah, maka kita melihat di situ God wants to help you. Yang kedua, God will hug you. Tuhan akan memelukmu. Ayo kita lihat dalam ayat ini. Sudah perhatikan yang kedua, bahwa Tuhan akan memelukmu. Tapi kita sebelum lihat ayat itu, saudara, kita akan melihat bahwa menghampiri takhta sama dengan kota Allah, dan kita sujud menyembah Dia. Dalam Mazmur 46 ayat berkata ini apa dalam ayat ini? Mazmur 46 ayat 6, Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi.
di kota Allah, di dalam tahtanya, kita sujud menyembah. Bukankah indah, saudara? Saya percaya engkau juga mengalaminya. Waktu engkau sujud menyembah Tuhan, mengangkat tangan, menyanyi pujian bagi Allah, seraya engkau menyanyikan engkau, Tuhan engkau baik. Engkau angkat tangan dan engkau berkata terima kasih, engkau baik Tuhan. Sujud di kota Allah, menyembah di altarnya. Maka Daud berkata Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan digoncangkan. Doa, ibadahmu, penyembahanmu tidak akan dapat digoncangkan. Berikut kita melihat bahwa kita akan mendapat pertolongan di dalam takhta suci. Katakan amin. Atau kota Allah, ada penyembahan kepada Tuhan. Jadi yang pertama saya beritahu kepada saudara, engkau akan baik-baik saja. Yang pertama, engkau akan mendapat pertolongan yang dari Tuhan. Engkau akan mendapat pertolongan yang dari Tuhan. Dikatakan bahwa Allah ingin menolongmu. Di mana pertolongan itu? Di dalam kota Allah. Di mana pertolongan itu? Di dalam altarnya. Engkau sujud menyembah, maka engkau mendapat pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, will God hug you? Tuhan akan memelukmu. Saudara, kita lihat dalam kalimat ini, dia akan memperhatikan, memperlihatkan kasihnya. Dia akan perlihatkan cintanya kepada umatnya. Dia akan perlihatkan kasihnya. Tuhan akan memelukmu. Dia akan menggandengmu. Dia akan mengangkatmu. Maka dikatakan God will hug you, bahwa Tuhan akan memelukmu. Saudara, dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 20. Perhatikan dalam Alkitab saudara. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar, perhatikan, jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Katakan amin. Yang kedua, engkau akan baik-baik saja, bahwa Tuhan akan memelukmu. Wahyu berkata, waktu dia datang kepadamu, dia ketok pintu rumahmu, engkau bukakan pintunya, maka dia akan masuk. Pada waktu Tuhan datang, maka dia akan memeluk hidupmu. Saya teringat dalam kitab Injil Yohanes pasal 2. Dengar baik-baik. Yohanes pasal 2 di sana dikatakan bahwa terjadi kehabisan air anggur. Waktu terjadi kehabisan air anggur, sebelum terjadi kehabisan maka Yesus diundang. Kata diundang dalam bahasa asli adalah dikayu, diundang. Yesus hadir di situ hanya sebagai tamu. Perhatikan. Yesus hadir dan murid-muridnya hadir. Tapi pada waktu kehabisan air anggur, Ibu Yesus berkata bahwa mereka kehabisan anggur. Yesus berkata kepada Maria ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tapi dengar saya beritahu, pada waktu engkau mengundang Yesus, dikatakan di situ apa? Bahwa waktu terjadi kehabisan air anggur, pemimpin pesta sudah terlalu bingung. Maka disitulah Tuhan hadir. Dikatakan apa? Perhatikan bahwa Tuhan menyuruh setiap pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air. Waktu tempayan-tempayan ini diisi dengan air, saudara perhatikan, maka Yesus adakan mujizat. Perhatikan. Waktu pelayan-pelayan ini mengisi air sampai penuh, maka kuasa dan otoritas Tuhan muncul. Dikatakan apa di sana? Bahwa tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Maka Tuhan Yesus adakan mujizat. Firman Allah berkata dalam Yohanes pasal 2, bahwa anggur yang dihidangkan dahulu baik, yang kedua baik, tetapi yang ketiga lebih baik dari yang pertama dan kedua. Artinya di sini, pada waktu kita mengundang Yesus, pada waktu kita mengundang dia, maka dia akan memeluk hidupmu.
Pada waktu kita mengundang Dia, Dia akan menguasai hidup. Pada waktu engkau memanggil Dia, maka Dia akan hadir dengan otoritasnya. Itu sebabnya hari ini saya beritahu kepada saudara, bahwa ingat yang kedua, kalau engkau akan baik-baik saja, God will hug you. Bahwa Tuhan akan memelukmu. Haleluya. Saya ingat dalam kitab dikatakan bahwa Kidung Agung, di sana terjadi puji memuji antara Salomo dan Sulamit. Salomo itu bicara dari Kristus atau kepala gereja. Sulamit bicara daripada mempelai perempuan atau gereja. Maka dikatakan bahwa dalam kitab Kidung Agung pasal 1 ayat 12, sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Perhatikan bahwa di situ ada cinta yang dibangun, ada kasih mesra yang dibangun. Maka Tuhan akan memelukmu. Engkau mengalami penyakit, ingat, Tuhan akan memelukmu. Engkau mengalami tekanan-tekanan hidup, ingat, Tuhan memelukmu. Dia memelukmu, Dia mengasihimu, Dia perlihatkan kasihnya yang mesra. Dia akan perlihatkan perhatiannya sepenuhnya. Seperti saya katakan dalam Kidung Agung, bahwa Salomo memuji Sulamit, Sulamit juga memuji Salomo. 1 Korintus 3:16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Jadi waktu Tuhan memujimu, Tuhan akan merangkul hidupmu. Maka dikatakan dalam kitab Wahyu tadi, lihat aku berdiri di muka pintu dan menengok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Haleluya. Ada orang yang mendengar suaraku. Engkau mungkin kurang keras berteriak. Engkau mungkin kurang sungguh-sungguh memanggil Dia. Engkau mungkin tidak sepenuh hati untuk berdoa. Biarlah engkau sungguh-sungguh memanggil Tuhan, karena Dia akan memeluk hidupmu. Saya beritahu, suami istri saling menyayangi. Tapi waktu suami dalam keadaan koma, dapatkah istri memberikan kesembuhan kepada suami? Tidak bisa. Hanya Yesus. Engkau tidak pernah sendirian. Firman Allah berkata, aku tidak pernah membiarkan kamu seperti yatim piatu. Dan saya juga ingat waktu Tuhan naik ke surga, maka dikatakan Dia memberkati di kamar loteng Yerusalem. Dia memberkati dan Dia memberikan Roh Kudus. Artinya Tuhan memeluk hidupmu. Dia memeluk keadaanmu. Dia memeluk masalahmu. Dia memeluk sakit penyakitmu. God will hug you. Dia memeluk hidupmu. Haleluya. Hari ini engkau berseru, Tuhan, lihat aku. Maka Dia akan datang dan Dia memeluk hidupmu. Ada lagu berkata, ku tak dapat jalan sendiri. Lagu lama, tapi pengalamannya tidak pernah lama. Haleluya. Yang ketiga sesuai dengan pembahasan kita, bahwa yang pertama adalah God wants to help you, God will help you. Dan yang ketiga kita akan bicara soal God will lift up your life. God will lift up your life. Tuhan akan mengangkat hidupmu. Kalau yang pertama dikatakan apa? Bahwa Dia ingin menolong. Yang kedua dikatakan apa? Bahwa Dia akan memelukmu. Bahkan yang ketiga dikatakan apa? Dia akan mengangkat hidupmu. Kita lihat dalam ayat ini, saudara, bahwa yang ketiga, bahwa Dia akan mengangkat hidupmu. Dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 8, yang ketiga adalah
kita melihat God wants to help you. Allah ingin menolongmu. Tuhan akan memelukmu. Dan yang ketiga, Allah akan mengangkat hidupmu. God will life of your life. Wahyu pasal 3 ayat 8. Saya akan bacakan. Aku tahu segala pekerjaan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak akan menyangkal nama-Ku. Yang ketiga, kita bicara soal apa? God will life up your life. Allah akan mengangkat hidupmu. Dikatakan bahwa kalau Tuhan yang membuka pintu, kalau Tuhan yang membuka pintu, maka tidak ada yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan yang memberkatimu, maka tidak ada manusia yang dapat menutup berkatmu. Dikatakan bahwa berkat-berkat Tuhan itu luar biasa. Dia memberkati hidupmu, Dia bukakan berkat-berkatmu. Manusia boleh menutup jalanmu, orang boleh mereka-reka yang jahat kepadamu, orang boleh menceritakan yang negatif kepadamu, orang boleh menutupi berkat-berkatmu. Tapi hari ini saya beritahu kepada saudara bahwa God will life up your life, bahwa Allah akan mengangkat, Dia akan memberkati, Dia akan menolong, Dia akan melepaskan berkat-berkat itu kepada saudara. Saudara menatap saya dan berkata, apakah bisa? Dengar baik, sebagai hamba Allah, saya beritahu kepada saudara, Tuhan bisa melakukan hal yang terbaik bagimu. Dan ingat, Tuhan pasti memberkati saudara. Hari ini saya tidak perpanjangkan firman Allah, maka saya percaya engkau hidup diberkati Tuhan. Ingat baik-baik, saya berkata tadi bahwa you will be fine in Jesus. Yang pertama, kita melihat bahwa God wants to help you. Allah ingin menolongmu. Di dalam engkau berada dalam keadaan sehat-sehat saja, maka di situ Allah akan menolongmu. Pada waktu kita dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja, maka Tuhan akan memelukmu. Pada waktu kita berada dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja, maka yang ketiga, Tuhan akan mengangkat hidupmu. Jangan pernah takut dengan apapun. Sekali lagi, bahwa you will be fine in Jesus. Engkau berkata sama-sama bahwa you will be fine in Jesus. Kamu akan baik-baik saja di dalam Yesus. Haleluya. Saya percaya bahwa kita mengalami kemenangan yang besar hari ini. Kita mengalami berkat-berkat yang besar hari ini. Jangan pernah takut. Apapun yang terjadi, engkau bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, engkau ada bersama dengan Tuhan. Jangan pernah takut dengan apapun, karena di dalam Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Saya Pendeta Frankie Pembaita mendoakan saudara, dan saya percaya engkau akan baik-baik saja. Engkau akan baik-baik dan sehat-sehat saja. Bahkan jiwamu juga akan sehat-sehat saja. Pada waktu kita sehat-sehat saja, maka kita selalu akan berbahagia di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Itu sebabnya mari dekat dengan Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepada saudara. Haleluya. Sebelum kita akan doa, kita akan nyanyi satu pujian, atau kita akan dengar instrumen rohani yang bisa memberikan kita kebahagiaan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan dengar satu lagu instrumen rohani yang bisa menguatkan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran-Mu. Kami ingin Tuhan, di situasi yang seperti ini, di tengah-tengah masalah, di
tengah-tengah problema yang berat, di tengah-tengah politik yang tidak menentu, di tengah-tengah kekerasan, di tengah-tengah problema bangsa, di tengah-tengah sakit penyakit kami mengatakan dalam diri kami bahwa kami akan baik-baik saja, kami akan sehat-sehat saja. Tuhan mau berdoa, setiap umatmu, jemaat GPDI Siloam Family, setiap umat-umatmu ya Tuhan yang menyaksikan acara ini, mereka yang menatap acara ini, mereka yang mendengar dan melihat acara ini, hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus, Engkau jamah umat-umatmu, Engkau tolong umat-umatmu, berkati mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka, berikan semangat yang luar biasa. Biarlah kami dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Keadaan zaman yang ada ini tidak mengurangi kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi kami. Bapak berdoa berkati setiap kami yang ada. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, angkat yang jatuh, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit, apapun penyakitnya. Baik kalau ada pemirsa yang menyaksikan acara ini, yang terbaring di rumah-rumah sakit, baik yang mengalami virus corona, Tuhan berikan semangat kepada umat-umatmu. Kepada siapa saja yang mengalami penyakit ini, Tuhan tolong sembuhkan dari segala bentuk virus-virus yang ada. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Baik juga kalau ada umatmu yang terbaring dalam keadaan sakit apapun, kami percaya penyakit itu hanya nama, tapi nama di atas segala nama, Yesus Kristus namanya, sanggup menyembuhkan kami. Bapak berdoa, begitu banyak umat-umatmu dan begitu banyak manusia yang berteriak karena keadaan ini Tuhan, mengeluh, berteriak, bahkan tidak makan sekalipun. Tuhan tolong, Tuhan jamah, berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan ketambahan, sebab hanya Engkau yang memberikan pertolongan atas kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saya Pendeta Freddy Kebaitan STH. Kami dari GPDI Siloam Family. Kami menayangkan acara ini untuk memberkati saudara, untuk memberikan kebenaran-kebenaran firman kepada saudara. Itu sebabnya doa kami menyertai saudara. Maju terus dalam Yesus. Semangat, engkau baik-baik saja, engkau diberkati, dan Tuhan tolong saudara. Jangan lupa subscribe Frankie Kebaitan, dan saya percaya engkau diberkati Tuhan. Kita akan bertemu minggu depan jam 5 sore dalam acara yang sama. Tuhan Yesus memberkati.